Tuhan, hari ini kembali saya menjumpai setiap saudara semua dimanapun saudara berada hari ini. Dan saat ini saya sedang berada di God Bless Park di Boulevard Manado. Dan kalau saudara melihat di belakang saya ada sebuah monumen bentuk tangan yang sedang berdoa. Nah, dari monumen ini saya membagikan kepada setiap saudara semua ayat firman Tuhan yang mungkin pernah kita dengar dan kita tahu ayatnya. Dan kembali saya ingin mengingatkan kepada setiap saudara semua yang terdapat dalam Yakobus pada pasalnya yang keempat, ayat yang kedua dikatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa merupakan satu kata yang sering kita dengar dan mungkin itu menjadi satu yang selalu kita lakukan setiap hari. Nah, tetapi ada sebuah peringatan yang Tuhan katakan kepada kita, yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui ayat yang tadi kita sudah baca, bahwa ternyata ada orang-orang yang juga berdoa. Mereka berdoa, tetapi Alkitab mengatakan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena apa yang mereka doakan, apa yang mereka minta di dalam doa semata-mata hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Bahwa ternyata pada saat kita mempelajari ayat ini, kita membaca kembali ayat ini, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya apa yang harus kita minta kepada Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang penting. Seringkali kita meminta sesuatu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi karena mungkin kita merasa iri dengan tetangga kita merasa iri dengan orang lain, kita merasa mungkin berkata, kenapa dia bisa, saya nggak bisa. Sehingga kita berdoa sama Tuhan, dan kita bermohon sama Tuhan untuk Tuhan memenuhi keinginan kita. Dan sampai pada akhirnya Tuhan tidak menjawab kita, Tuhan tidak memberikan apa-apa kepada kita, seperti yang firman Tuhan katakan, karena yang kita minta semata-mata untuk memuaskan keinginan kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita? Di mana pada saat Tuhan mau menjawab doa kita dan memberikan sesuatu kepada kita, semata-mata Tuhan berikan supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita bisa memberikan kesaksian kepada banyak orang. Contoh, misalnya saudara menginginkan sesuatu kesembuhan, mujizat. Tahukah saudara bahwa mujizat sebenarnya bukan semata-mata hanya untuk diri kita? Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, seringkali Yesus melakukan mujizat. Banyak orang yang meminta pertolongan kepadanya. Banyak orang yang sakit sembuh. Bahkan kalau saudara lihat ada kesaksian di dalam firman Tuhan, 10 orang kusta yang secara serentak mereka sembuh, tetapi hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Tuhan menjawab keinginan mereka untuk sembuh. Tetapi ternyata dari 10 orang hanya 1 orang yang kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi yang 9 orang lagi kita tidak tahu entah ada kemana. Sama seperti kehidupan kita hari ini. Hendaklah pada saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, entah kita meminta pertolongan dalam bentuk mujizat, kesembuhankah, pergumulan yang harus kita lewati, keinginan-keinginan kita bagi keluarga kita, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua kita, hendaklah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan semata-mata untuk memuaskan keinginan kita. Kalau hari ini saudara bergumul akan sesuatu, kalau hari ini saudara merasa ada sesuatu beban berat yang saudara alami dalam kehidupan saudara, ingat bahwa semua kepada Tuhan. Tapi kalau sampai pada akhirnya Tuhan mau menjawab semua apa yang menjadi pergumulan kita, hendaklah jawaban doa daripada Tuhan kita pergunakan untuk kita memberikan kesaksian bagi banyak orang. Sehingga melalui cara Tuhan menolong kita, itu boleh memberkati orang-orang di sekitar kita. Mujizat bukan untuk semata-mata diri kita, tapi mujizat di dalam jawaban doa yang kita minta sama Tuhan, semata-mata Tuhan akan berikan supaya melalui kehidupan kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi kesaksian, dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah pelajaran hari ini, dimana kalau kita melihat adanya satu monumen tangan yang sedang terlipat berdoa, seperti yang Yesus doakan di Taman Getsemani, ya Bapa, aku memang meminta untuk Engkau melalukan cawan ini, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Pada saat kita sebagai orang Kristen mampu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, bukan semata-mata untuk keinginan saya,
tapi biarlah apa yang saya minta kepadamu semata-mata untuk mempermuliakan nama Tuhan, maka pasti itu akan memberikan kepada setiap kita semua. Dari God Bless Park, Boulevard Manado, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.